Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pragmatik akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai prinsip kerjasama. Sebelum itu, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya, Rina Melati. Saya Dina Veronica. Saya Bima Ali Farhan. Nama saya Pradista Intan Sufiah. Saya Anissa Ulil Amri. Prinsip kerjasama adalah prinsip dalam berkomunikasi yang harus dilakukan oleh pembicara dan lawan bicaranya agar proses berkomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, prinsip inilah yang membentuk kontribusi percakapan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat berbicara dengan mengikuti maksud dan tujuan percakapannya. Grace menyatakan bahwa dalam melaksanakan prinsip kerjasama, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan atau yang disebut dengan conversational maxim. Adapun keempatnya, yang pertama yakni maksim kuantitas atau maxim of quantity. Yang kedua ada maksim kualitas atau yang disebut dengan maxim of quality. Yang ketiga ada maksim relevansi atau yang disebut dengan maxim of relevance. Yang keempat yakni ada maksim pelaksanaan atau yang disebut dengan maxim of manner. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan maksim kuantitas atau maksim of quantity. Jadi maksim kuantitas adalah maksim yang digunakan oleh seorang penutur yang diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, tidak berlebihan, dan juga seinformatif mungkin. Contohnya terdapat pada 2 contoh berikut. Yang pertama adalah ayam saya telah bertelur, dan yang kedua ayam saya yang betina telah bertelur. Tuturan pada contoh pertama merupakan contoh penataan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan hanya secukupnya dan tidak berlebihan. Namun, pada contoh kedua, tuturan tersebut melanggar maksim kuantitas karena kata yang betina pada tuturan tersebut merupakan informasi yang tidak perlu karena semua ayam betina tentunya ayam yang bertelur ataupun sebaliknya. Jadi ayam betina merupakan ayam yang pasti bertelur. Kemudian selanjutnya adalah maksim kualitas atau maksim of quality. Jadi maksim kualitas adalah maksim yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur, disertai dengan argumen bukti yang memadai. Contohnya yaitu pada percakapan antara Bapak dan Andi, di mana Bapak menanyakan kota Palembang ada di mana, sementara Andi menjawab ada di Sumatera Selatan. Contoh di atas merupakan pernyataan dari maksim kualitas karena kota Palembang memang benar dan terbukti berada di Sumatera Selatan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang maksim-maksim dalam prinsip kerjasama pragmatik, yaitu maksim relevansi. Apa itu maksim relevansi? Maksim relevansi memberikan kita kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan. Untuk contoh maksim relevansi bisa dilihat di dalam PPT yang sudah dijabarkan. Itu ada contoh 1 dan contoh 2. Nah, tanggapan pada contoh 1 dan contoh 2 sepintas tidak berhubungan, tetapi bila dicermati, hubungan implikasinya dapat diterangkan. Jawaban Ani pada contoh 1 mengimplikasikan bahwa pada saat itu ia tidak dapat menerima telepon itu secara langsung. Ia secara tidak langsung menyuruh atau meminta tolong agar ibunya menerima telepon itu. Demikian pula kontribusi ibu pada contoh 2 memang tidak secara eksplisit menjawab pertanyaan Ani. Akan tetapi dengan memperhatikan kebiasaan, tukang koran membuat intervensi pukul berapa ketika itu. Dalam contoh 2, dapat terlihat penutur dan lawan tutur memiliki asumsi yang sama, sehingga hanya dengan mengatakan tukang koran baru lewat, tokoh Ani sudah merasa terjawab pertanyaannya. Fenomena contoh 1 dan contoh 2 mengisyaratkan bahwa kontribusi peserta tidak
kontribusi peserta tindak ucap, relevansinya tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi memungkinkan pula pada apa yang diimplikasikan ujaran tersebut. Itu adalah penjelasan saya mengenai maksim relevansi. Untuk materi selanjutnya yaitu maksim pelaksanaan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, dan yang terakhir yaitu ada maksim pelaksanaan atau maxim of manner. Jadi, maksim pelaksanaan ini bertutur secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak taksa atau ambiguitas, sehingga tidak menyesatkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi lawan tutur. Contohnya yaitu A. Ayo, cepat dibuka. B. Sebentar dulu, masih panas. Lalu, penjelasannya yaitu tuturan si penutur A yang berbunyi, ayo cepat dibuka, sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh si mitra tutur. Kata dibuka dalam tuturan di atas mengandung kadar ketaksaan dan kekaburan sangat tinggi. Oleh karenanya, maknanya pun menjadi sangat kabur. Dapat dikatakan demikian karena kata itu dimungkinkan untuk ditafsirkan bermacam-macam. Demikian pula tuturan yang disampaikan si mitra tutur B, yakni sebentar dulu, masih panas, mengandung kadar ketaksaan cukup tinggi. Kata panas pada tuturan itu dapat mendatangkan banyak kemungkinan persepsi penafsiran karena di dalam tuturan itu tidak jelas apa sebenarnya yang diingin itu. Tuturan-tuturan demikian itu dikatakan melanggar prinsip kerjasama karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan dalam prinsip kerjasama. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.